Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk ke materi manajemen waktu proyek ya, dimana dari 9 knowledge area ini adalah knowledge area yang ketiga ya. Jadi project time management. Ya, salah satu hal yang paling penting dalam suatu proyek itu adalah waktu ya. Jadi penyelesaian proyek tepat waktu itu adalah tantangan paling besar ya dalam suatu proyek. Kenapa? Waktu itu tidak fleksibel. Jadi waktu itu akan lewat saja tanpa peduli apapun yang terjadi. Nah, masalahnya jadwal itu sering sekali menjadi alasan sehingga muncul konflik ya, khususnya setelah proyek itu berjalan sampai di tengah waktunya ya. Definisi dari manajemen waktu proyek itu adalah aktivitas yang mencakup seluruh kegiatan dalam rangka menyelesaikan sebuah proyek supaya bisa memenuhi target waktu yang sudah kita sediakan. Nah, manfaatnya ini adalah bagaimana kita bisa diarahkan dan membimbing orang-orang yang terlibat dalam proyek supaya bisa mengerjakan job desk-nya atau tanggung jawabnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi yang tumpang tindih dan merasa membutuhkan waktu lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, ada beberapa proses dari manajemen waktu ini. Kita mulai dari mendefinisikan aktivitas ya, jadi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang ada, kemudian mengurutkan aktivitas itu, kemudian melakukan estimasi terhadap resource-nya, sumber daya untuk aktivitas itu. Kita mengestimasi durasi waktu dari aktivitas tersebut, dan kita membangun jadwal serta otomatis juga mengontrol jadwal itu supaya berjalan sesuai dengan rencana. Ya, dari tadi yang poin-poin penting itu ada mendefinisikan aktivitas, adalah mengidentifikasi aktivitas ya, task atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh anggota tim ya. Jadi mengacu pada work breakdown structure, mengacu pada tugas-tugasnya. Ya, mengurutkan aktivitas, kita identifikasi, kita dokumentasi ya. Kemudian kita mengurutkan yang mana yang lebih dulu harus dikerjakan dan yang mana bisa belakangan. Untuk estimasi sumber daya aktivitas, kita harus menghitung berapa banyak jumlah orang yang kita butuhkan, sekaligus kompetensi atau keahlian yang mereka miliki. Kemudian untuk estimasi beberapa periode pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas individual, ini kita bahas di estimasi waktu aktivitas ya. Jadi kita menghitung durasi waktu dari setiap orang atau setiap tugas. Kemudian kita buat jadwalnya, ini kita biasa menggunakan Microsoft Project ya. Kita menganalisa urutan aktivitasnya, mengestimasi sumber daya aktivitasnya, dan juga membuat jadwal yang realistis ya. Ini penting jadi garis bawahi, realistis, karena jangan sampai kita buat jadwal yang tidak masuk akal ya. Kemudian ada pengendalian atau monitoring jadwal, itu mengendalikan dan mengelola perubahan pada jadwal proyek agar proyek ini tetap dalam batas waktu yang sudah kita tetapkan. Nah, jadwal proyek ini dikembangkan dari dokumen dasar ya, mulai dari project charter yang kita bikin di tahap awal, kemudian sampai dengan scope statement ya, atau lingkup, pernyataan lingkup, dan work breakdown structure yang sudah kita bagi-bagi. Nah, mendefinisikan aktivitas ini melibatkan pembuatan work breakdown structure secara detail. Jadi semua pekerjaan harus kita list ya, mulai dari pekerjaan utama, sub pekerjaan, sub pekerjaan, itu harus kita list dan dipahami sehingga Anda bisa membuat estimasi waktu yang tepat ya, termasuk juga nanti biaya yang realistis, karena biaya tentunya tergantung dari jumlah sumber daya dan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini contoh dari WBS ya, WBS dalam Microsoft Project. Jadi ini gugus tugasnya atau task di sini biasanya. Nah, ini adalah sub pekerjaan, analisis dan desain sistem, di mana di bawahnya lagi ada sub lagi, menganalisis atau
menganalisa atau menganalisa data kepegawaian ya dan wawancara, kemudian buat statement purpose, membuat data flow diagram, membuat specification, membuat IRD ya. Di bagian sub berikutnya ada desain aplikasi, membuat desain menu aplikasi, membuat desain report ya, membuat desain aplikasi. Nah, ini yang dibilang sebagai WBS-nya ya, gugus tugasnya. Dia di breakdown dari tugas software development, di breakdown menjadi analisis desain, di breakdown menjadi desain, di breakdown lagi menjadi programming. Setelah itu subnya ini bisa kita breakdown lagi bawahnya ya, menjadi sub-subnya. Nah, seperti ini ya kita memperlakukan work breakdown structure. Nah, daftar aktivitas adalah tabulasi aktivitas yang termasuk dalam jadwal proyek ya, di mana daftar aktivitas ini harus ada namanya, ada identifier aktivitas atau nomor aktivitasnya, kemudian ada gambaran singkat mengenai aktivitasnya. Nah, nanti ada atribut aktivitas ya. Di sini ada namanya predecessor, ada namanya pendahulu ya. Pendahulu itu artinya aktivitas apa yang lebih dulu dilakukan sebelum aktivitas utama ini yang kita lakukan. Atau successor itu aktivitas apa yang nanti dilakukan setelah aktivitas utama itu dilakukan ya. Kemudian ada namanya logical relationship, ada namanya leads, lag. Ini semua adalah istilah-istilah yang muncul nanti di Microsoft Project ya. Ada resource requirement, ada batasan, ada tanggal tetapkan, asumsi, dan lain-lain. Nah, ada juga yang namanya milestone ya. Jadi kalau kita lihat kembali metodologi dari manajemen proyek, ada ya inisiasi, plan, eksekusi, dan close ya. Termasuk juga di eksekusi ini ada monitoring ya. Nah, saat kita merencanakan jadwal itu selalu kita mulai dari milestone. Milestone itu event-event penting yang secara normal tidak memiliki durasi ya. Jadi kayak normalnya tahapan awal inisiasi ya tidak ada durasinya, tapi ada tahapannya, ada planningnya, ada eksekusinya. Nah, tapi tahapan ini dianggap sebagai milestone ya. Jadi dia adalah aktivitas terpenting tapi dia belum terjadwalkan. Nanti setelah di WBS kan baru dia dijadwalkan. Jadi ini adalah tool yang berguna untuk mengatur tujuan jadwal dan memonitoring perkembangannya. Nah, kemudian kita harus mengurutkan aktivitas ya. Yang mana yang pertama? Kalau kita mendesain sistem ya, pertama harus masuk ke tahapan inisiasi. Setelah itu planning, setelah itu kita eksekusi, monitoring, kemudian closing. Itu adalah tahapan yang paling dasar ya, tapi itu harus dipecah-pecah lagi menjadi detail-detail yang lebih kecil dan itu harus diurutkan ya. Jadi kita harus mengurutkan supaya ketahuan apa yang mana yang duluan harus dikerjakan ya. Tidak mungkin kita langsung implementasi ya tanpa kita melalui coding ya. Tidak mungkin kita coding tanpa ada perencanaan desain yang baik ya, kecuali dipaksakan ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya ketergantungan ya atau relationship, keterhubungan antara urutan. Jadi ada pekerjaan yang bisa dilakukan secara paralel, tapi ada juga pekerjaan yang harus menunggu pekerjaan lain baru pekerjaan itu dimulai ya. Nah, Anda harus menetapkan ketergantungan itu pada suatu urutan ya agar digunakan pada namanya critical path analysis ya. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini adalah tipe ketergantungan ya. Ini finish to start. Setelah program aktivitas A dilakukan, barulah aktivitas B itu bisa dilakukan ya. Jadi task B atau pekerjaan B tidak bisa mulai kalau task A belum selesai ya. Kemudian ada namanya start to start ya. Task B tidak bisa mulai sampai task A memulai. Jadi harus bersamaan ya. Jadi task A mulai barulah B bisa mulai ya, bersamaan. Nah, kemudian ada namanya finish to finish ya. Task B tidak bisa selesai kalau task A belum selesai. Ini namanya finish to finish. Kemudian ada namanya start to finish. Task B itu tidak bisa selesai sampai task A itu dimulai. Nah, ini hampir kebalikan dengan yang pertama. Nah, ini yang dimaksud dengan tipe ketergantungan. Nah, selain itu apalagi ada yang ya seperti start SS dan FF ini bisa dibilang kayak pekerjaan paralel ya. Tapi kalau yang finish to start dan start to finish ini adalah pekerjaan yang serial.
Istilahnya serial membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ya. Nah, kalau di Microsoft Project tampilannya kayak gini ya. Kita kasih nama pekerjaannya, durasi waktunya, dia akan membentuk namanya Gantt chart ini. Ada Gantt chart, kemudian di sini ada ketergantungan ya. Jadi yang merah selesai, baru biru boleh mulai. Baru ini merah dengan biru yang ini itu paralel ya. Dan seterusnya. Nah, sebelum kita lakukan estimasi atau durasi aktivitas, Anda harus menentukan sumber daya, ya, jumlah dan jenisnya. Kemudian pertimbangkan hal-hal di bawah ini, seperti menentukan jenis dan jumlah kebutuhan sumber daya utama, ya, menentukan jenis jumlah kebutuhan sumber daya pendukung, kemudian agregasi atau menyatukan kebutuhan tiap sumber daya utama dan pendukung, kemudian membuat struktur rincian dari sumber daya. Nah, di sini sumber daya ada juga namanya resource breakdown structure ya. Ada struktur hierarki yang mengidentifikasi sumber daya proyek dengan kategori dan tipe. Ya, jadi kita bisa kategorikan misalnya manajer proyek ya, di level A paling atas, kemudian di level bawah ada analis, ada programming ya, ada database spesialis, ada networking, itu bisa kita breakdown, kita bisa pecah sumber daya aktivitas tersebut. Nah, seperti ini resource breakdown ya. Jadi misalnya ada library management system, kita pecah menjadi bagian fasilitas, bagian peralatan, bagian software, bagian staffing ya. Kemudian di bagian fasilitas kita pecah lagi menjadi 2 sub, meeting room, conference room, equipment juga kita pecah lagi menjadi bagian development dan projector ya. Development kita siapkan perangkat tablet, perangkat smartphone ya. Di software kita harus siapkan Microsoft Office, Visual Paradigm ya. Di bagian staffing itu kita harus siapkan Android developer, web designer dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai resource ya. Jadi kita butuhkan fasilitas, peralatan, software dan juga staffing. Kemudian estimasi durasi ya. Durasi termasuk di dalamnya adalah waktu kerja aktual ya, suatu waktu aktivitas plus waktu yang telah lewat. Nah, effort, ada namanya effort atau usaha, adalah jumlah work days atau kerja per hari atau work hours, kerja per jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi di luar negeri itu orang kerjanya biasa hitungannya work hours ya. Cuma Indonesia biasanya work days, bahkan kita juga work months ya, kerja bulanan baru dikasih gaji. Nah, effort atau usaha secara umum tidak sama dengan durasi ya. Effort atau usaha secara umum tidak sama dengan orang yang melakukan kerja, harusnya membantu pembuatan estimasi dan seorang ahli yang akan nanti melakukan evaluasi atau memeriksanya. Nah, ada namanya estimasi 3 point ya. Daripada menyediakan estimasi aktivitas sebagai nomor diskret seperti 1 hari, 4 minggu ya, 3 hari, sangat menolong kita buat 3 point estimate ya. Jadi suatu estimasi di mana di dalamnya ada estimasi optimis, estimasi most likely atau yang paling sering ya, kemudian ada estimasi pesimis ya. Nah, 3 contohnya 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk most likely, dan 5 minggu untuk pessimis estimate. Jadi kita punya 3 target waktu ya. Jadi waktu yang paling paling bagus kalau semuanya lancar itu optimis. Most likely kebanyakan rata-rata ya, waktu rata-rata dengan berbagai macam permasalahannya. Yang poin ketiga pesimis itu ya waktu yang paling buruk lah, waktu terburuk itu harus kita siapkan. Jadi waktu paling terlambat menyelesaikan pekerjaan. Nah, di manajemen di manajemen waktu proyek ini yang penting itu adalah jadwal ya. Jadi kita harus menetapkan tanggal awal dari proyek dan tanggal akhir dari proyek. Jadi tujuan akhirnya adalah bagaimana jadwal itu realistis ya. Jadi realistis dalam pekerjaan dan juga dalam aspek memonitor kemajuan proyek ya dari sisi waktu. Nah, ada beberapa teknik yang kita pakai tadi di Microsoft Project, itu namanya Gantt chart ya. Kemudian ada teknik namanya critical path analysis, ini untuk menghitung
berapa lama waktu kritis proyek, kemudian ada namanya critical change scheduling dan path analysis. Nah, ini kita nanti akan fokus ke Gantt chart-nya ya. Jadi Gantt chart ini adalah format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek ya, dengan membuat daftar aktivitas proyek yang berhubungan dengan tanggal awal dan akhir pada format kalender. Nah, di dalam Gantt chart ini ada simbol namanya black diamond. Ini adalah milestone-nya ya. Event-event penting yang tidak terdata dengan waktu. Kemudian ada namanya thick black bars ya, batang hitam yang tebal, ini adalah ringkasan tugas. Kemudian ada garis horizontal yang lebih lebih tipis ya, yang warna abu-abu. Ini adalah durasi dari tugas. Sedangkan tanda arrow atau panah itu adalah ketergantungan antar tugas. Ini bisa kita lihat di sini ya, contoh dari Gantt chart ya. Ini adalah contoh Gantt chart ya, ada yang hitam sekali sebagai milestone, ada yang abu-abu ya, dan seterusnya. Ini ada minggunya, dia per minggu, kemudian per hari, kemudian ini adalah nama tugas-tugasnya ya. Kita sebut proyek X karena belum ada isinya, baru tugas simbol saja semuanya. Nah, ini yang tugas kalau kita sudah bikin dia dalam bentuk Microsoft Project ya. Ini ada tugasnya di sini. Ini ada milestone summary task-nya, kemudian ini ada milestone-nya ya, kemudian ini ada individual task-nya yang abu-abu ya, kemudian arrow dependency, ini ada panah yang menunjukkan ketergantungan ya. Nah, ini model Gantt chart ya dengan Microsoft Project. Nah, banyak orang itu lebih suka mengacu pada milestone ya, khususnya untuk proyek-proyek yang besar ya. Nah, milestone ini menekankan pada event-event penting atau penyelesaian tahapan dalam proyek. Jadi secara normal ini membuat milestone dengan memasukkan aktivitas dengan durasi 0 atau Anda dapat menandai setiap aktivitas sebagai sebuah milestone. Nah, ini milestone pada Gantt chart ya. Jadi ada titik-titik di sini, slip milestone yang warna hitam bentuk diamond ya. Itu adalah titik-titik milestone yang penting. Kemudian yang abu-abu itu adalah rencana tanggal atau rencana waktu yang kita akan gunakan. Ya. Oke, kemudian critical path method ini adalah satu metode yang kita pakai untuk menghitung critical path, jalur kritis. Jalur kritis ini apa? Jalur kritis ini adalah serangkaian aktivitas yang menetapkan waktu paling awal di mana proyek dapat diselesaikan. Jadi di bagian pekerjaan-pekerjaan yang masuk dalam critical path ini itu tidak boleh terlambat, karena begitu critical path-nya terlambat maka keseluruhan proyek pasti akan terlambat. Jadi critical path ini adalah jalur terpanjang yang dilalui pada suatu network diagram dan memiliki jumlah slack atau float paling sedikit. Jadi slack atau float itu adalah jumlah waktu pada suatu aktivitas yang memungkinkan saja kondisi terlambat tanpa memperlambat aktivitas yang lain atau tanggal selesainya suatu proyek. Jadi kalau slack atau float itu bisa dikerjakan secara paralel ya. Kalau critical path itu tidak bisa dikerjakan secara paralel. Nah, bagaimana cara kita menghitung critical path? Ini ada caranya ya. Pertama, kita buat network diagram yang baik. Nah, ini juga membuat network diagram itu ada seninya ya, nanti kita jelaskan. Tambahkan estimasi durasi untuk seluruh aktivitas pada tiap jalur. Nah, jalur terpanjang itu adalah critical path. Jika suatu atau lebih aktivitas pada critical path mengambil waktu yang lebih lama dari yang direncanakan, maka keseluruhan jadwal proyek akan tertunda dan manajer proyek harus melakukan tindakan perbaikan. Nah, seperti ini yang dibilang critical path ya. Satu ini adalah aktivitas ya. A1 itu adalah durasi taruhlah 1 hari ya. 1 hari. B ini 2 hari ya. C ini 3 hari. Dari task 1 ke task 2 itu memakan waktu 1 hari ya. Kemudian dari task 1 ke task 3 makan waktu 3 hari, dari task 1 ke task 4 memakan waktu 3 hari ya. Nah, di sini kita harus lihat bahwa aktivitas 5 itu didahului oleh aktivitas 2 dan aktivitas
3 ya. Jadi didahului aktivitas 2 dan aktivitas 3. Aktivitas 6 didahului adalah aktivitas 5 dengan aktivitas 3 ya. Sedangkan aktivitas 6 juga didahului oleh aktivitas 7 ya. Tanda E, A semua ini A, B, C, D, E, F, G ini adalah durasi waktunya. Nah, sekarang untuk menentukan critical path-nya kita cari yang paling lama durasi waktunya. Yang mana paling lama? Oh, paling lama itu yang menuju jalur 2, kemudian BE-nya, kemudian HE-nya, HJ-nya setelah dicek itu memakan waktu 16 hari. Nah, dari sini kita bisa tahu critical path-nya itu adalah 16 hari ya, dengan melewati BE, HJ ya. Nah, nanti juga kita akan pelajari bagaimana membentuk network diagram kayak begini ya. Nah, ini contoh soalnya kita bentuk network diagram ya. Ini kita sebut saja aktivitas A, B, C, D, sampai J ya. Aktivitasnya adalah A, evaluasi platform TI, B, mendefinisikan kebutuhan pemakai, desain layout, setup web server, dan seterusnya. Nah, evaluasi itu cuma makan 2 hari. Sedangkan mendefinisikan kebutuhan pemakai makan 5 hari. Dan 5 hari ini setelah evaluasi platform selesai. Jadi kita hanya bisa melakukan B setelah A itu selesai. Sama juga kita hanya bisa melakukan C kalau A sudah selesai. Kita bisa melakukan D kalau A sudah selesai. Ya. Pekerjaan E menghitung perakiraan traffic akses hanya bisa dilakukan kalau B dan C sudah selesai. Ya. Sedangkan yang F, uji coba web dan link terkait hanya bisa dilakukan kalau D dan E sudah selesai. Begitu juga G, memindahkan web ke departemen produksi hanya bisa dilakukan kalau B dan C selesai. Kemudian menulis pengumuman di internet hanya bisa dilakukan jika F dan G selesai. Melakukan training untuk pemakai jika H, D dan E selesai, dan menulis laporan proyek jika H dan I, J dan I selesai. Nah, ini kita tuangkan ke dalam ini ya, ke dalam network diagram. Pertanyaannya itu adalah berapakah atau berapa lama paling cepat proyek ini bisa diselesaikan? Nah, aktivitas pekerjaan manakah yang tidak boleh telat sama sekali? Nah, kita bikin kayak begini tadi ya. Dari kondisi 0, A makan 2 hari ya. Kemudian D makan 5 hari tapi dia menunggu A selesai. C juga makan 4 hari tunggu A selesai ya. B ini makan 5 hari tapi tetap tunggu A selesai ya. Dan seterusnya lah. Nanti kita akan coba bahas juga ini secara detail ya. Nah, kalau yang 7, yang E hanya bisa dilakukan kalau B5 sudah selesai ya. Yang H itu hanya bisa dilakukan kalau F14 selesai, G3 selesai. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa proyek itu akan selesai dalam 15 hari. Ini kita lihat ya, A2, B5, E1, F4, H2 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai critical path ya, yang hitam-hitam ini yang lebih tebal jadi disebut sebagai critical path. Nah, proyek itu diasumsikan akan selesai dalam 15 hari dan aktivitas yang tidak boleh telat atau yang tidak boleh telat adalah aktivitas yang berada pada jalur kritis ya, A, B, E, F, H, J. Nah, untuk melakukan pengendalian jadwal kita selalu cek ya realitas pada jadwal, apakah ada yang terlambat atau tidak ya. Kemudian bikin contingency plan atau backup plan ya, di mana di backup plan itu ada toleransi waktu. Nah, ini untuk berjaga-jaga saja ya, jangan sampai kejadian. Kemudian jangan rencanakan setiap orang dengan 100% kapasitasnya sepanjang waktu. Tidak ya, orang itu kapasitasnya naik turun, kadang bagus, kadang tidak bagus ya. Jadi jaga standarnya saja, tidak usah dipaksakan mereka bekerja 100% ya. Jaga progress meeting dengan stakeholder dan berterus terang dan jujur dalam berkomunikasi tentang masalah jadwal. Iya, saya kira itu saja materinya untuk pertemuan ke berapa kita sekarang nih. Ke-7 ya, manajemen waktu proyek, dan nanti kita akan bersiap-siap ke manajemen biaya proyek. Saya kira demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.